Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Kau yang berbicara kepada kami. Dan Kau yang menghapus air mata kami. Mengganti dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa. Berikan roh hikmat pewahyuan. Buat setiap kami mengerti firman-Mu. Biar Tuhan yang berbicara sendiri buat kami pribadi demi pribadi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Kita akan buka firman Tuhan sama-sama hari ini. Di dalam Kejadian pasal yang ke-21. Kejadian 21. Ayat yang ke-6. Kejadian 21. Ayat yang ke-6. Kejadian 21. Ayat yang ke-6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Saya baca sekali lagi. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Seorang ahli penelitian, dia meneliti bahwa anak-anak kecil itu luar biasa saudara. Dari 0 sampai 5 tahun. Mereka bisa tertawa setiap hari 250 kali. Bukan saya yang ngomong, saya baca. 250 kali satu hari saudara. Semakin bertambah usia, dikatakan bahwa kapasitas orang tertawa makin drop, kurang. Semakin tua, semakin kurang tertawanya saudara. Kenapa? Banyak tekanan, banyak persoalan, banyak masalah. Yang membuat tertawa kita ini mulai berkurang saudara. Dan banyak orang yang sangat jarang tertawa. Padahal kalau saudara tahu, Tuhan menciptakan tertawa dengan sebuah tujuan yang luar biasa saudara. Nanti kita akan berbicara bagaimana Tuhan itu memberikan tertawa yang punya kekuatan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang bisa membuat kita lebih kebal, lebih kuat, lebih sehat. Begitu banyak dia beri. Tapi setan tahu. Dan dia berikan begitu banyak kesukaran, kesulitan dalam hidup anak-anak Tuhan. Sehingga kita sulit untuk ketawa saudara. Tapi ayat ini bagus berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Bukan Sarah yang mau saudara. Tapi Tuhan yang membuat. Artinya apa? Tuhan yang bekerja, Tuhan yang repot, Tuhan yang buat berbagai macam hal. Sama yang dia kasihi, orang yang dia cintai ini, tertawa saudara. Tuhan itu dengan kita saudara. Dia sangat mau dan sangat senang. Kalau lihat anak-anaknya bisa tertawa. Amin. Dia sangat senang. Sarah hari-hari itu sedang alami sebuah persoalan yang tidak mudah, yang berat saudara. Oh ya, Abraham juga susah saudara. Tapi kalau dibandingkan Abraham dengan Sarah, waktu mereka punya persoalan yang sama hari itu, yang paling berat adalah Sarah saudara. Bertahun-tahun mereka menikah dan belum punya anak. Belasan tahun mungkin menikah, belum punya anak saudara. Dan saya tahu buat Sarah, ini sebuah stres yang berat buat seorang wanita. Pada zaman dahulu, selalu yang disalahkan yang perempuan. Oh, kamu yang mandul, kamu yang dikutuk Tuhan, kamu yang punya masalah. Semua tudingan kena ke Sarah. Jadi wanita ini orang yang sangat stres hidupnya. Setiap hari, mungkin orang tidak ngomong, dia sudah merasa yang tidak enak dalam hidupnya. Dan bertahun-tahun dia bawa sebuah kesedihan, sebuah duka dalam hidupnya. Dia kaya, dia punya semua. Dia orang yang benar, betul orang benar. Tapi hari itu, ada sebuah kesedihan yang sedang dia alami. Abraham juga sedih saudara. Tapi laki-laki dengan perempuan beda. Abraham kadang-kadang masih mikir. Tapi perempuan banyak bekerja di perasaannya. Dan itulah yang membuat makin berat hidup orang ini. Dan dia coba bagaimana caranya. Supaya aku ini bisa tertawa. Bagaimana caranya. Dan dia coba berbagai macam cara saudara. Dia pikir kalau aku ini punya anak. Tentu selesai persoalanku. Dan apa yang dia buat? Dia beri Hagar pada Abraham. Dia berpikir, kalau aku usahakan ini terjadi, Hagar melahirkan anak. Hagar beri aku anak. Aku selesai. Tapi apakah selesai saudara? Enggak saudara.
apa yang dia coba usahakan, yang dia coba buat dalam hidupnya, supaya dia bisa senang, tertawa dan bahagia, gak terjadi. Ketika Hagar mulai hamil, Alkitab berkata, Hagar memandang rendah nyonyanya. Dan persoalan makin berat hari itu. Sarah tambah pahit, tambah marah, tambah jengkel. Dan dia usir Hagar pergi. Dia pikir dengan dia buat itu, selesai persoalannya. Tambah berat, tambah sukar. Bahkan ketika anak itu pun lahir, tidak mengubah keadaan Sarah. Tetap dia susah. Sampai akhir dia putuskan usir pergi anak itu. Dia usahakan bagaimana aku bisa ketawa dan senang dan bahagia. Tapi gak bisa saudara. Tidak bisa. Sampai dia berkata, Allah telah membuat aku tertawa. Ketika Tuhan mengerjakan dalam hidup wanita ini saudara, ada perubahan yang terjadi. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Sebab dia sudah tua. Dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi Tuhan tahu bagaimana caranya. Di sini ada banyak orang-orang yang dalam hidupmu, dalam belakangan ini, ada begitu banyak tekanan, serangan. Dan kau sudah sulit untuk tertawa, saudara. Hari ini kau tidak tahu bagaimana caranya Tuhan untuk berubah keadaanku. Bagaimana mengubah keadaan ini. Engkau mungkin tidak tahu bagaimana caranya. Tidak perlu tahu caranya, saudara. Sarah pun tidak tahu bagaimana caranya. Dia tidak tahu caranya. Tapi yang dia tahu, kalau Tuhan mau membuat dia tertawa, Tuhan akan buat cara yang ajaib. Mengubah ratapannya, kesedihannya, jadi sorak-sorai dan sukacita. Amin. Tidak perlu tahu saudara, bagaimana caranya. Tapi minta ke Tuhan, aku mau percaya kepadamu. Engkau sanggup memberikan dan mengubah keadaanku. Ayub alami yang sama saudara. Kita buka dalam Ayub pasal yang ke-8. Ayub pasal yang ke-8. Ayub 8 ayat yang ke-20. Ayub 8 ayat 20 dan 21. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh. Dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Dan bibirmu bersorak-sorai. Di tengah semua kehancuran, semua habis, tidak punya apa-apa lagi. Dan dia duduk di atas debu. Dan dia taruh abu di kepalanya. Dia koyakkan jubahnya dan dia duduk dengan sedih. Sebab keadaannya hari itu sangat berat saudara. Tiba-tiba datanglah firman ini. Allah tidak menolak orang yang saleh. Dan tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa. Dalam bahasa Inggris lebih bagus saudara. Bukan kata ia masih. Tapi dikatakan sampai ia membuat mulutmu tertawa Ayub. Dalam semua yang berat keadaan Ayub hari itu. Dia nggak punya ide bagaimana bisa berubah. Gak mungkin kok saudara. Semua habis. Gak mungkin berubah rasanya. Dia tidak pernah bisa membayangkan akan berubah. Tapi hari Tuhan berkata dalam firman-Nya. Sampai dia membuat mulutmu tertawa. Datang firman-Nya. Ayub, memang sukar keadaanmu hari ini. Tapi tenang. Dia akan kerja dalam hidupmu. Sampai engkau bisa tertawa kembali Ayub. Dan di akhir cerita itu kita tahu. Kembali 2 kali lipat hartanya saudara. Dari yang dia punya 2 kali lipat. Saya bingung ceritanya Ayub saudara. Kenapa? Tuhan bagaimana mungkin secepat itu balik. Ini orang bertahun-tahun dia kerja. Dan dia punya kekayaan yang begitu luar biasa. Dan setelah itu habis semuanya. Dan Alkitab katakan 2 kali lipat kembali hartanya. Bagaimana Tuhan bisa terjadi? Begitu cepat. Tidak perlu tahu caranya saudara. Tapi yang terbukti adalah hartanya kembali 2 kali lipat. Betul saudara? Kita tidak perlu tahu caranya saudara. Sebab Tuhan kadang-kadang punya cara yang ajaib, yang luar biasa. Yang dia targetnya dalam hidup kita adalah. Dia melihat setiap anak-anaknya tertawa saudara. Kata ini bagus kata tertawa ini. Di Ayub ini saudara. Bukan sekedar tertawa saudara. Dalam bahasa Ibrani dikatakan stock of laughing. Artinya stok tertawanya Ayub banyak sekali. Jadi bukan cuma sekali Tuhan buat dalam hidup Ayub. Dia ubah keadaannya. Tapi dari hari itu. Sejak Tuhan memberikan dia. Hidupnya diubah Tuhan. Sejak hari itu. Dia terus tertawa. Melihat semua keadaannya. Karena dia lihat kebaikan Tuhan.
kemurahan Tuhan tinggal dalam hidupnya. Perkataan yang sama Tuhan mau katakan buat saudara pada hari ini. Dia tidak cuma membuat engkau tertawa sekali saudara. Tapi dia mau buat saudara punya stok tertawa yang begitu banyak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Kau lewati hidupmu dengan sukacita. Amin. Kita ini kadang-kadang batasin Tuhan saudara. Saya pun jujur batasin Tuhan kadang-kadang kok saudara. Kalau dia buat keajaiban dalam hidup saya kadang-kadang mikir, pikirannya jahat. Oh Tuhan, mungkin cuma sekali kau buat. Berikutnya mungkin gak lagi Tuhan. Kalau engkau buat ini dalam hidupku, keajaiban ini, apakah mungkin kau buat lagi? Kita manusia ini saudara, jujur. Seringkali pikiran kita ini jahat. Kita menjudge Tuhan. Paling sekali tok dia buat. Tapi dia buktikan di ayat ini. Dia katakan, Ayub, aku ubah hidupmu. Bukan cuma sekali kau ketawa. Tapi stok tertawamu terus menerus. Dan dia mau bicara pada kita semua pada pagi hari ini. Dia tidak buat hanya satu kali saudara. Tapi terus menerus dalam hidup saudara. Amin. Kalau engkau percaya padanya. Dia buat ini dalam hidupmu saudara. Ada sebuah hal yang luar biasa. Kenapa kita ketawa saudara? Saya ini suka buka internet. Baca semua pengetahuan. Saya paling senang pengetahuan saudara. Orang penelitian apa saya baca penelitiannya. Orang-orang yang pun jadi motivator saya baca semua kisahnya. Dan itu sungguh-sungguh membangun saya. Ayat ini bagus saudara. Tertawa itu saudara. Penelitian berkata punya power yang luar biasa. Ya. Tertawa itu 20 menit saudara. Sama dengan olahraga ringan 2 jam. Percaya gak saudara? Hah? Saudara percaya gak? Tertawa 20 menit sama dengan olahraga ringan 2 jam. Artinya saudara jogging, saudara yang ibu-ibu BL, body language ya kan. Yang goyang-goyang itu di atas bundaran itu pokoknya senam olahraga ringan saudara. 20 menit ketawa equal dengan 2 jam olahraga ringan. Bukan saya ngomong, saya baca saudara. Ahli mengatakan itu saudara. Dia bilang, apa masa loh? Apa iya? Bener. Tapi karena ahli ya sudah percaya saudara, betul? Kalau orang pintar ngomong percaya enggak? Kita percaya. Tapi saudara, saya penasaran. Saya buka lagi saudara, di Alkitab. Saya buka kata tertawa tak cariin saudara. Dan saudara luar biasa. Bahasa Ibrani itu, kata tertawa. Ishak itu saudara, punya 2 arti. Yang pertama, tertawa betul. Tapi yang kedua arti adalah make sport. Apa itu? Olahraga saudara. Alkitab tulis. Tuhan, ahli-ahli nemuin beberapa tahun belakangan. Tetapi Alkitab sudah ribuan tahun dia tulis kata yang sama. Tertawa itu equal dengan make sport. Olahraga saudara. Jadi kalau saudara yang kurang olahraga. Tapi saudara setiap hari Tuhan aku mau sukacita ketawa. Hidupmu beda saudara. Amin. Lebih sehat saudara. Yang sakit-sakitan kurang ketawa mungkin. Ayo kita ketawa sama-sama. Amin. Duh benar saudara. Dikatakan dia menyehatkan jantung. Ketawa itu saudara menyehatkan jantung. Menjaga tekanan darah tidak melonjak. Kekebalan tubuhmu bertambah saudara. Dia bisa meringankan sakit gangguan jiwa. Migrain, sakit kepala. Meningkatkan endorfin dalam tubuh kita. Hormon yang merupakan penghilang rasa sakit saudara. Itu muncul dalam hidupmu. Ketika saudara ketawa. Tapi ketawa yang bagaimana saudara? Bukan yang palsu. Ketawa ada 2 loh saudara. Ada yang asli, ada yang palsu. Kalau mau ketemu yang palsu, kalau naik pesawat. Pagi. Ya kan? Kenapa? Kewajiban. Saudara tak tanya, saudara ketawanya kewajiban atau memang keluar dari hati? Kalau ketawamu cuma kewajiban, para asyir. Wah, buat asyir-asyir. Pagi-pagi di depan pintu, kewajiban tok. Shalom, shalom. Kewajiban. Enggak dari sini. Ketawamu palsu. Di bibir tok saudara. Tapi kalau ketawa yang dari hati ini muncul keluar. Itulah yang menggerakkan ada kekuatan yang luar biasa. Hari itu makanya Sarah ngomong, aku tertawa. Aku tertawa. Dia buat aku tertawa. Dan hari itu sesuatu yang membuat orang ini berubah hidupnya. Amin. Saudara, mari kita tertawa. Dan Tuhan mau tolong kita. Dia suka lihat setiap kita anak-anaknya. Untuk tertawa saudara. Amin. Nehemia 8 ayat yang ke-10 saudara. Nehemia 8 ayat yang ke-10. Ayat yang sangat terkenal saudara. Nehemia 8
ayat yang ke-10. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari inilah hari kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Sukacita dari Tuhan adalah perlindungan kita, saudara. Dikatakan jangan bersusah hati, bergembiralah. Tuhan yang nyuruh, bersuka hati, bergembira. Jangan sedih, tertawa, saudara. Sukacita dalam Tuhan adalah apa? Kekuatan kita. Kalau saudara bersukacita, hidupmu itu lebih kuat, saudara. Kalau engkau sedih, itu energimu kesedot buat kesedihan, saudara. Bahkan orang-orang Cina berkata, saudara, orang Cina berkata loh, kalau kadar tertawamu lebih banyak dari kadar marahmu, engkau menjadi lebih kuat. Orang Cina ngomong loh, saudara. Kalau kadar tertawamu lebih banyak dari kadar marahmu, engkau menjadi lebih kuat. Tapi kalau kadar marahmu lebih banyak dari kadar sukacitamu, lemah hidupmu, saudara. Alkitab berkata, sukacita dalam Tuhan adalah apa? Kekuatan. Kalau engkau ingin alami kekuatan Tuhan dalam hidupmu, kau bisa mengerjakan begitu banyak hal yang besar, yang luar biasa. Sukacita, saudara. Tertawa, saudara. Engkau sanggup. Sebab kesedihan, kedukaan itu menyedot kekuatan energi, saudara. Membuat engkau tidak bisa apa-apa, saudara. Tapi kalau engkau bersukacita, dia katakan kekuatanmu dan perlindungan di dalam hidupmu, saudara. Tuhan mau setiap anak-anaknya bersukacita, bergembira, saudara. Foto ini saya ambil di Myanmar, saudara. Saya ambil di Myanmar bulan November lalu. Saya ke Myanmar. Melayani di 2 gereja, saudara. Kami buat KKR di Mandalay. Ada 700 orang Myanmar. Myanmar terbuka buat Tuhan. Sebelumnya berat negara ini. Kemudian saya datang ke kota Yangon. Buat KKR juga di kota Yangon. Setelah KKR saya berkata dengan teman yang bantu saya. Saya berkata, kalau cuma KKR, saya senang lihat orang-orang diberkati. Bisa gak kau bawa aku ke tempat yang paling kumuh di kota Yangon? Aku mau ke sana. Dia berkata, Pastor, kamu mau ke sana? Itu gak ada gerejanya, Pastor. Itu hanya tempat yang kumuh. Di bawah pohon kebaktiannya. Dan itu bukan orang Kristen. Kamu gak ada kursinya. Cuman pasang plastik di bawah pohon. Kamu mau ke sana? Itu panas. Gak ada atapnya loh. Saya bilang, gak apa-apa kok. Saya senang datang ke sana. Aku mau cari orang-orang yang belum kenal Tuhan. Maka dia bawa saya, saudara. Naik taksi, nyebrang sungai, naik kapal. Sampai sana naik taksi lagi. Sampai sana jalan kaki. Masuk ke perkampungan, saudara. Kampung kumuh. Di pinggir sungai. Jalan kayak ke dalam. Saya lihat rumah-rumahnya, kasihan, saudara. Dindingnya dari, ini loh, daun kelapa yang dianyam buat dindingnya. Atapnya dari daun kelapa. Beberapa seng bekas yang berkarat tempelin kemana. Saya lihat ke dalam. Rumahnya itu nggak ada apa-apanya, saudara. Ya cuman kotak gitu rumah-rumahnya. Masaknya di depan rumah, saudara. Cuman pakai tungku gitu ya. Masak mereka. Benar-benar daerah yang kumuh dan miskin, saudara. Nggak ada air. Mereka pakai mandi air sungai. Ditaruh di gentong-gentong. Dibuat mandi. Buat kebutuhan mereka. Nanti katakan, aku mau melayani anak-anak. Dan waktu anak-anak lihat saya datang, mulai kumpul, saudara. Karena saya bawa makanan, bawa mainan kecil-kecil. Kumpul semua. Dapat 70-80 anak. Hari itu nggak ada gitar, nggak ada apa-apa. Duduk di atas plastik, di bawah pohon, panas, saudara. Mau nyanyi apa? Saya tidak bisa bahasa Myanmar. Saya ajak nyanyi God is so good. Tepuk tangan, ulangi lagunya, ikuti saya. Mereka ngikutin lagu saya. Dan anak-anak kecil ini, mereka nyanyi. Saya lihat mereka sangat susah, kumuh rumahnya. Saya bahkan tidak tahu apakah mereka sekolah atau tidak, saudara. Sebab di daerah itu gak ada sekolahnya, saudara. Tapi hari itu mereka semua nyanyi dengan sukacita. Saya lihat, Tuhan, aku senang, Tuhan. Aku bahagia lihat anak-anak ini nyanyi dengan sukacita, Tuhan. Aku suka, Tuhan, melihat mereka tertawa. Mungkin mereka jarang tertawa, Tuhan. Sebab berat keadaan mereka. Kondisi keluarganya, bahkan untuk makan sangat berat. Pakaian mereka lusuh dan kotor. Tapi
Tapi hari ini aku cuma bawa susu, sedikit makanan, dan satu mainan mobil-mobilan. Aku beri buat mereka. Dan buat mereka tertawa bahagia. Tuhan, aku senang Tuhan. Aku senang dengan ini. Saya sering masuk ke banyak daerah-daerah yang berat, yang tidak enak saudara. Bukan cari apa-apa. Bukan cari pelayanan kok saudara. Bukan cari pelayanan. Apalagi cari uang. Memang tidak ada uangnya yang ini saudara. Jujur tidak ada. Mengeluarkan uang iya. Tapi ada sebuah kepuasan yang luar biasa dalam hati. Kalau melihat orang, mereka bisa tertawa. Saya pulang dari Kaki Merapi. Tempat Butina kadang-kadang melayani. Di daerah Ketep itu situ ya. Daerah situ. Saya datang ke sana. Kemarin minggu lalu buat pasar murah. Kita buat KKR dulu dengan 1.000 orang. Di situ kemudian kita buat pasar murah. Kita main di sana. Orang-orang yang susah hidupnya. Ketawa dan sukacita. Saya lihat wajah mereka. Saya bahagia sekali. Selesai KKR. Pendetanya berkata, Pak, mau ndak di kaki gunung yang sana? Saya bilang, aku mau. Sudah bagus. Semakin terpencil tempatnya. Aku makin suka tempat itu. Makin suka. Sebab jarang dikunjungin orang. Jarang ada hiburan. Kalau ada anak-anak Tuhan yang bawa sukacita. Akan membuat orang-orang bahagia di tempat itu. Amin. Bahkan di puncak Solo, di Tawangmangu saudara. Saya sedang buat rencana. Membuat KKR. Membuat pasar murah. Di atasnya Tawangmangu saudara. Tempat yang dingin dan sepi. Membuat KKR. Saya bilang Tuhan. Pakai hidupku. Jadi alatmu yang luar biasa. Amin. Sarah ketika dia ngomong. Tuhan. Allah akan membuat aku tertawa. Dan orang yang melihat aku juga akan tertawa. Luar biasa saudara. Ketika Sarah tertawa dia berkata. Orang yang melihat aku juga akan tertawa. Artinya apa? Hari itu. Apa yang Sarah alami. Memberikan pengaruh dampak buat orang lain. Sebab setiap orang yang mendengar kisah hidupnya berkata. Luar biasa. Dan mereka tertawa juga bersama dengan Sarah. Hari ini saudara. Apakah hidupmu ini saudara. Sudah membuat orang lain tertawa. Atau semua yang kau dapat. Yang kau alami. Cuma buat hidup saudara. Atau hari ini. Ketika kau mengalami sukacita. Berkat kebahagiaan. Orang lain di sekitarmu. Juga berkata. Aku tertawa dengan kamu. Hidup ini saudara. Bukan untuk diri sendiri. Kalau engkau alami sesuatu. Biarkan orang di sekitarmu. Juga mengalami yang sama. Benar saudara. Sarah berkata. Orang yang melihat aku. Mendengar tentang aku. Juga tertawa. Artinya apa saudara? Jadi berkat saudara hidupnya. Kita bisa buat banyak hal. Membuat orang tertawa. Kadang-kadang gak usah mahal kok saudara. Kita mikir kalau aku beri orang rumah. Orang bahagia tertawa. Kalau aku beri dia motor. Orang tertawa. Kalau aku beri dia mungkin handphone. Orang tertawa. Enggak saudara. Hal yang paling kecil tetap bisa kita kerjakan saudara. Tetap kita bisa buat orang tertawa. Kadang-kadang saya itu kalau parkir bayarnya 2.000. Kadang-kadang saya kasih 5.000 saudara. Tukang parkirnya. Waktu dia terima 5.000. Mas kembali. Gak usah kembali. Dia tertawa dan berkata. Terima kasih bos. Jadi bos langsung saudara. Dengan berapa? 3.000 rupiah. Loh bener saudara. Saudara gak pernah panggil jadi bos? Gak pernah panggil bos? Gak pernah? Jarang toh? Aku ini karyawan pak. Gak pernah panggil bos. Coba saudara. Waktu engkau parkir. Motor pun saudara. 1.000 kasih 5.000. Terima kasih bos. Langsung jadi bos saudara. Dan orang yang dapat 5.000 itu. Ketawa mukanya. Bahagia. Terima kasih. Kenapa? Jarang-jarang. Biasanya parkir 2.000 ada yang pelit. 1.000. 1.000 aja ya pak. Kurang pak 2.000. Biasanya 1.000. Tinggal. Membuat orang tidak ketawa saudara. Merengut ya saudara. Hari ini dengan 3.000 rupiah saudara. Saudara bisa berubah jadi bos. Dan orang berkata. Terima kasih. Amin. Ini loh saudara kadang-kadang hal kecil. Yang kita nggak pikirin saudara. Orang kalau engkau bisa menciptakan. Semua di sekitar kita. Akan tertawa. Karena hidup kita saudara. Amin. Saya senang saudara. Saya di mana-mana di rumah saya itu ada tukang sapu jalan. Di kompleks saya. Kalau saya punya makanan.
Bukan yang sudah dimakan, saudara. Yang masih di packing bagus, saudara. Saya keluar, Bu sini Bu. Tak kasih. Dia ketawa. Terima kasih Pak. Tukang sampah ngambilin sampah saya. Tak kasih biskuit black kaleng. Nih Pak, biskuit kaleng. Terima kasih Pak. Saya lihat mereka ketawa. Saya itu senang kok saudara lihat orang ketawa. Saudara senang mana? Lihat orang ketawa atau diperbutin saudara? Kita suka lihat orang ketawa kan? Tapi kalau orang mau ketawa, dibuat ketawa dong saudara. Kita buat saudara. Beri sesuatu. Gak usah mahal saudara. Dan kau sedang menciptakan orang-orang ini jadi orang yang tertawa. Saudara pun akan bahagia. Tuhan kita ini loh saudara. Dia mau lihat kita semua saudara. Tertawa. Amin. Tuhan mau lihat kita tertawa. Amin. Saudara mungkin mikir, Tuhan aku susah. Banyak masalah. Kenapa gak ditolong? Aku doa gak dijawab Tuhan. Kenapa? Kau mungkin tanya seperti itu. Tapi Tuhan itu dalam hatinya. Dia sungguh ingin membuat saudara tertawa. Ayub dalam kisahnya tadi. Dikatakan dia diberikan stok tertawa yang banyak. Dan dikatakan dia akan membuat bibirmu bersorak-sorai. Kata sorak-sorai ini digambarkan seperti orang yang pulang peperangan dan menang. Tuhan katakan, Ayub, aku berikan kamu stok tertawa yang banyak. Dan aku akan buat kamu bersorak-sorai. Sorak-sorai kayak orang perang, menang, pulang bawa jarahan. Ayub akan jadi dalam hidupmu. Walaupun hari itu belum terjadi saudara. Tapi Tuhan sudah ngomong dengan dia. Akan terjadi. Kamu akan bersorak-sorai seperti orang yang pulang dari perang. Membawa jarahan yang banyak. Terjadi dalam hidupmu Ayub. Dan hal itu benar-benar terjadi dalam hidup saudara. Kalau hari ini saudara percaya pada Tuhan. Gak usah mikir caranya saudara. Kalau engkau percaya dengan Tuhan. Dia bisa buat percepatan dalam hidupmu saudara. Engkau alami. Diubah semua dari problemmu, kesukaranmu, kesulitanmu. Kau berkata, aku mau ketawa Tuhan. Aku percaya keajaiban, mujizat aku alami di dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Tapi seringkali kita ini penghalang saudara. Untuk yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan, kita kadang-kadang menghalangi Tuhan. Waktu Sarah dapat berita, kamu akan punya anak. Apa yang Sarah kerjakan? Dia ketawa saudara. Tapi ketawa ini lain artinya saudara. Ketawa yang satu ini, dia sedang mencemoohkan dirinya sendiri saudara. Waktu malaikat ketemu dengan dia berkata, tahun depan kamu akan punya anak. Sarah ketawa. Tapi ketawa yang satu ini apa? Mencemooh dirinya. Halah sudah tua, gak mungkin, gak bisa. Suamiku udah tua, gak bisa, gak mungkin. Ketika yang baik mau datang dalam hidupnya, dia mencemooh dirinya sendiri. Gak bisa, gak mungkin sudah tua. Dan itulah jadi penghalang terbesar buat kita. Waktu Tuhan mau kerjakan yang baik dalam hidupmu. Waktu dia mau berikan yang baik. Engkau sedang mencemooh dirimu. Gak bisa. Gak mungkin aku kayak gini. Banyak salah. Aku ini orang jelek. Gini. Itu bukan kerendahan hati saudara. Bukan hineni saudara. Bukan. Tapi kau sedang mencemooh dirimu sendiri. Dan kau sedang tidak menyiapkan sebuah tempat wadah. Buat Tuhan buat keajaiban. Kenapa saudara? Engkau sedang mencemooh dirimu. Aku kayak gini. Membuat. Kenapa kok makin lama? Kenapa makin lama? Sebab orang ini saudara Sarah. Selalu ngomongin dirinya. Aku tidak mungkin. Sudah tua. Tidak mungkin. Tidak bisa. Terus diomongin. Dan itu mujizatnya. Tertunda. Lama. Kalau makin cepat dia berkata. Aku percaya Tuhan. Aku percaya. Maka makin cepat terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau makin engkau percaya, dia akan buat makin cepat. Ketika Ayub diomongin, terjadi Ayub. Itu cepat loh saudara. Tidak lama. Kembali semuanya. Bagaimana caranya? Gak tahu saudara. Bagaimana? Yang penting Alkitab catat. Double saudara, kembali semuanya double dalam hidup Ayub. Dan Ayub hari itu menikmati keajaiban. Menikmati hal yang luar biasa di dalam hidupmu. Hidup kita memberikan jadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara. Amin. Kalau saudara itu ngasih orang 3.000, ngasih orang 5.000, saya jadi miskin gak kira-kira? Waktu ngasih parkir loh, tak kasih 5.000, terus jadi miskin. Enggak tahu saudara? Enggak kan? Tetap kita kan tetap ada punya saudara, nggak miskin.
Jadi saya ajarin saudara, berilah hari ini. Jadi anak-anak Tuhan, buatlah kemurahan. Gereja kita ini dikenal luar biasa loh saudara. Kalau banjir, kita datang bawain makanan, ngirim ke kampung-kampung saudara. Langsung reaksi pertama mereka teriak, gereja, gereja. Otomatis saudara, terus saya tanya, kita gak usah ngomong, ini gereja, gak usah. Dorong makanan di atas perahu karet, dengan baskom-baskom naikin makanan, masuk aja kampung-kampung. Langsung orang ini teriak, iki gereja, iki gereja. Mantap saudara. Kenapa saudara? Gak usah diomongin. Sebab mereka tahu, ini pasti orang-orang yang punya kemurahan hati. Amin. Ini pasti orang-orang yang punya kemurahan hati. Bukan orang yang jahat, bukan orang pelit. Ini pasti. Dan dia tahu, di mana sumber kemurahan itu ada. Di dalam gerejanya. Amin. Saudara, Tuhan cuman punya satu channel di dunia ini saudara. Untuk menyatakan dan mengubah dunia ini saudara. Membuat dunia yang berat, yang susah ini menjadi bahagia dan tertawa. Lewat gerejanya tok saudara. Amin. Dia gak punya channel lain saudara. Cuman gereja. Tapi kalau gereja tidak mengerjakan fungsinya saudara. Tidak mengerjakan kegunaannya saudara. Maka kita gagal saudara. Kalau sampai gereja tidak punya rasa asin lagi. Gagal gerejanya. Gak bisa apa-apa lagi saudara. Dikatakan apa oleh Alkitab. Dibuang dan diinjak-injak orang saudara. Tapi kalau gerejanya masih jadi garam yang asin. Kita ini akan memberkati di sekitar kita. Mengubah orang-orang di sekitar kita. Membuat mereka semua tertawa. Tuhan panggil kita hari ini. Untuk dibuat bahagia. Dan kalau engkau bahagia saudara. Ingat. Sekitarmu juga harus berbahagia. Dan tertawa. Karena kehidupan saudara. Amin. Bahagia karena hidup saudara. Satu kisah yang saya dengar saudara dari seseorang satu kali. Satu kali ada seorang anak muda yang lagi makan di warteg saudara. Dia makan di warteg di daerah yang bukan daerah bagus lah, daerah pinggiran. Lagi makan di warteg. Ketika dia lagi makan di sana, ada bapak dan anak juga datang masuk ke warteg itu saudara. Makan di situ juga. Dia ngeliatin, waduh bajunya itu kumuh. Dan anaknya, dia lihat bawa gerobak. Oh, pemulung. Dan mereka berdua duduk makan di situ. Bapaknya pesan kepada penjualnya, Bu, nasi sama sayur. 2 ya, dibuatin. Mereka berdua makan. Terus bapaknya ngomong sekali lagi, Bu, minta 1 ayam goreng. Dikasih saudara. Dan dikasih buat anaknya. Sebelahnya ini dengerin bapak dan anak ngobrol. Bapaknya ngomong gini, Le, dino iki, karena orang Jawa saudara, ngomong bahasa Jawa, Le, dino iki mangan enak ya Le. Iki kan ulang tahunmu. Kowe mangan ayam goreng ya. Kasih. Mangan sing okeh Le. Ulang tahunmu dino ini. Yang makan gak kuat saudara. Dengerin. Untuk makan ayam goreng saudara. Kadang-kadang terlalu susah. Buat orang-orang tertentu saudara. Setahun sekali. Saat ulang tahun. Makan sing enak ya. Hari ini ulang tahunmu. Kita ini bisa buat banyak saudara. Amin. Kita ini limpah. Lebih dari mereka. Kadang-kadang ada orang yang butuh setahun saudara nunggu untuk makan ayam goreng. Anak muda ini tidak kuat. Waduh, aku biasa makan yang enak-enak, gampang. Tapi buat pemulung ini saudara, hari itu hari istimewa buat anaknya bisa makan ayam. Saya dengar cerita itu saudara. Saya tahu Tuhan di surga itu Bapa yang baik. Amin. Lebih daripada bapak pemulung ini kok saudara. Di tengah kesukarannya mencari uang saudara. Tetap dia mau buat di hari ulang tahun anaknya. Dia berikan dia ayam goreng. Dan dia cuma makan nasi dengan sayur. Gak apa-apa. Saudara tahu. Bapak di surga. Lebih dari bapak kita kok saudara. Dia sangat mau saudara. Membuat anaknya. Dia berkata. Jangan sedih. Jangan nangis. Tertawa. Bahagia.
Aku mau buat kamu bahagia. Amin. Tuhan kita saudara, Tuhan yang luar biasa. Biar hari ini kita sadar Tuhan, aku tahu Tuhan, Engkau itu Tuhan yang sungguh perhatikan hidupku. Engkau akan ubah semua ratapanku, tangisanku menjadi sukacita pada hari ini. Amin.